Gizi yang baik itu tentu menentukan kualitas sumber daya manusia, terutama dari sisi intelektualitas. Ribuan kita kan mengenal ada istilah 4 sehat 5 sempurna kok dulu, bahkan kita disuruh ngafalin tuh apa saja sih Iya. elemen 4 5 sempurna. Kekurangan gizi dalam jangka panjang, kualitas sumber daya manusia kita pasti turun. Yes. Tidak boleh ada keracunan makanan, tidak Oke. boleh terjadi peristiwa kontaminasi. Salah satu stakeholder elemen yang dilibatkan adalah TNI. Gitu ya Prof ya. Nah sebetulnya apa alasan TNI dilibatkan dalam Pesantren itu kan juga mirip nih dari segi disiplin dan kepatuhan. Ya. Gitu. Itu ada sistem kayak komando kali ya. Gitu. Oke, kita tuh ketinggalan dengan negara-negara lain, ketinggalan kita. Orang lain udah kemana dengan program ini, kita baru mulai. kita ini tingkat IQ rata-rata average kita di Indonesia ini terendah se-Asia Tenggara mungkin gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesiaku. Kali ini kita berjumpa di podcast Guyub Rukun Indonesiaku. Oke, baik. Kalau berbicara tentang rukun dan guyub dan berbicara dengan tentu ini erat kaitannya berbicara tentang warga negara kita hari ini. Nah, ini apa yang menjadi perbincangan warga di antara masyarakat yang hari-hari ini adalah booming. Tentu nggak jauh-jauh dari salah satu program pemerintah yang dicanangkan yakni MBG ya, makan bergizi gratis. Yang mana MBG ini dicanangkan dengan tujuan yang baik sebetulnya untuk meningkatkan taraf gizi anak bangsa. Kita juga akan menghadapi bonus demografi, tantangan Indonesia Emas 2045 yang tentu ini membutuhkan manpower, membutuhkan human resource yang berkualitas untuk anak-anak muda kita ke depannya. Nah, hari ini saya sudah bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama dengan kita, Profesor Dr. Insinyur Ahmad Syafiq, MSc PhD. Prof Syafiq, selamat siang. Selamat siang. Oke, terima kasih Prof sudah berkenan hadir di podcast Guyub. Sama-sama. Oke, baik Prof, ini Prof ini guru besar di Departemen Gizi FKM UI ya Prof ya. Kalau tidak salah juga merupakan pakar gizi masyarakat. Kita pengen ngomongin masalah tentang MBG hari ini Prof. Baik. Nah, ini yang lagi happening banget, diomongin sama anak-anak muda, diomongin sama komunitas, diomongin sama banyak NGO dan juga masyarakat luas di sosial media juga. Gitu. Bahkan di kalangan emak-emak gitu ya, ibu-ibu juga ada yang pro, ada yang kontra juga ini Prof. Beberapa waktu lalu ada juga kalangan perempuan ya, ibu-ibu yang ada yang menolak begitu ya, bahkan dengan simbolis membawa panci menolak adanya MBG karena banyak insiden keracunan dan lain sebagainya. Nah, kita akan kembali masalah basic sebetulnya. Banyak penelitian menunjukkan bahwa kualitas gizi masyarakat ini menentukan sumber daya manusia yang itu berkaitan erat dengan pembangunan bangsa. Sebetulnya seberapa besar kaitan erat antara keduanya ini Prof kalau ngomongin masalah gizi? Ya, jadi gizi yang baik itu tentu menentukan kualitas sumber daya manusia, terutama dari sisi intelektualitas dan kognitif. Jadi kalau bangsa kita mau punya daya saing yang baik dengan dan unggul dibanding bangsa-bangsa lain, ya kita harus mulai dengan fondasi utamanya. Fondasi utamanya ya gizi yang baik. Gitu. Jadi gizi yang baik itu menjamin proses tumbuh kembang yang baik, termasuk juga perkembangan intelektual dan kognisi. Kecerdasan anak-anak kita sangat ditentukan oleh kualitas gizinya. Jadi memang erat sekali. Sangat erat. Ya. Sangat erat. Tidak sedikit kita mengalami masalah stunting misalnya. Iya, betul. Begitu Prof. Kalau Prof melihat bagaimana korelasi dan daya dukung dari MBG ini sendiri? Ya, jadi kalau kita bicara stunting, meskipun yang diukur adalah pada usia anak bawah 5 tahun. Tapi sebenarnya persoalan stunting itu adalah persoalan gizi sepanjang daur kehidupan. Jadi kita intervensi pada setiap tahapan kehidupan untuk pencegahan dan mengatasi stunting itu jadi sangat penting. Oleh karena itu MBG juga seharusnya bisa punya peran ya dalam menyiapkan generasi yang katakanlah mereka yang misalnya di bawah ketika usia balita stunting, tapi sebaiknya ketika usia sekolah dia harus bisa kejar dong.
tumbuh kembang dan termasuk juga aspek kognitifnya, meskipun tidak akan seoptimal seandainya mereka tidak pernah stunting sama sekali, gitu. Tapi tidak boleh dilanjutkan nih masalah kekurangan gizinya, itu harus di stop. Nah, salah satunya adalah dengan pemberian MBG buat anak sekolah ini, misalnya ya, itu membantu menyediakan, namanya juga membantu ya, membantu menyediakan sepertiga lah kurang lebih dari kebutuhan gizi dari anak sekolah ini. Gitu. Kemudian ada target-target lain yang saya kira juga penting nanti untuk di deliver ya proyeknya atau programnya, supaya juga mereka yang ada dalam kelompok yang rawan ini, ibu hamil misalnya ya, itu juga mendapatkan bantuan makanan bergizi dari pemerintah. Oke. Nah, kalau dulu waktu kita masih SD begitu ya Prof, atau mungkin saya masih SD dulu ya. Kemudian mungkin ini zaman-zaman Orde Baru juga tahun 90-an, tahun awal 2000-an. Kita kan mengenal ada istilah 4 sehat 5 sempurna kalau dulu. Bahkan kita disuruh ngafalin tuh apa saja sih elemen 4 sehat 5 sempurna. Kemudian transformasi ada namanya gizi seimbang. Betul. Nah, ini sebenarnya perbedaan yang signifikannya seperti apa? Ya, salah satu perbedaan yang utama adalah kalau 4 sehat 5 sempurna itu bicara mengenai jenis makanannya saja ya. Nah, kalau di gizi seimbang itu kita sudah bicara mengenai satu keragaman makanan. Jadi ada 4 pilar dari gizi seimbang itu. Yang pertama adalah makanlah makanan yang beraneka ragam. Jadi yang kedua ini terkait dengan aktivitas fisik, kemudian juga dengan hygiene ya. Kemudian yang ketiga yang terakhir terkait dengan pemantauan pertumbuhan. Jadi sudah lebih kompleks dan lebih komprehensif. Gitu. Itu yang pertama ya bedanya. Yang kedua sebenarnya dari segi keragaman pangan itu ya 4 sehat benar juga gitu ya. Mungkin kita bisa bilang 4 sehat 5 seimbang gitu ya. Kalau mau dikombinasikan karena 4 sehat 5 sempurna itu dia sudah mengakar gitu ya di memori bangsa ini gitu. Sehingga sangat sulit gitu ya ketika mau diganti dengan istilah gizi seimbang. Ya meskipun sekarang juga orang sudah mulai paham bahwa seimbang ini maksudnya ya seimbang dari segi zat gizinya, harus seimbang sesuai dengan kebutuhan. Kedua, seimbang itu ya tidak kurang dan tidak lebih. Karena kan kita juga menghadapi kalau lebih salah juga nih ya. Kalau kurang salah, kalau lebih salah. Jadi harus pas, seimbang sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini yang ingin diperkenalkan gitu, sehingga kalau misalnya tadi aspek hygiene-nya, sanitasinya kurang, ya itu akan menyebabkan kekurangan gizi juga gitu ya. Tapi kalau misalnya aktivitas fisiknya kurang, nah ini bisa berkontribusi terhadap kelebihan gizi. Nah, kita ingin berusaha dengan gizi seimbang ya ada di tengah-tengah lah supaya tidak lebih tapi juga tidak kurang. Gitu. Oke, jadi menarik ya. Jadi sebenarnya nggak jauh berbeda ya. Dari segi keragaman makanannya. Gitu. Cuman kita mungkin harus level up gitu ya. Iya, betul. Di-upgrade sedikit. Di-upgrade sedikit. Oke, nah sekarang ini terkait MBG ini sendiri. Sebagaimana kita ketahui bahwa Presiden Prabowo Subianto dengan janji politiknya terkait MBG ya, dengan target seluruh anak Indonesia supaya menjadi penerima manfaat. Nah, ini mungkin dengan berbagai tuayan kritikan, masukan ataupun kendala-kendala di lapangan tetap dijalankan sampai saat ini. Sebetulnya menurut Prof. Syafiq, seberapa penting program MBG ini dapat mengatasi masalah gizi pada anak Indonesia dan apa resiko jangka panjang begitu ya yang akan terjadi jika anak-anak tetap kekurangan gizi begitu, Prof? Ya, jadi tentu kalau kekurangan gizi dalam jangka panjang kualitas sumber daya manusia kita pasti turun. Ya, jadi dari segi indeks pembangunan manusia kita juga sebagai bangsa pasti akan jelek nilainya. Nah, studi-studi dari negara lain itu menunjukkan bahwa MBG itu akan meningkatkan status gizi anak, juga meningkatkan kehadiran presensi dan juga performa akademik dari anak. Oke. Jadi
dampaknya seperti diharapkan dengan kebijakan MBG ini, dampaknya bukan hanya di bidang gizi, tapi juga di bidang akademik itu sendiri. Jadi prestasi anaknya, angka ketidakhadiran juga diharapkan turun gitu ya. Nah meskipun ada tujuan-tujuan lain, misalnya tujuan di bidang kemiskinan, karena dengan bantuan langsung berupa makanan ini tentu bisa ada penghematan alokasi uang di rumah ya, sehingga tidak perlu beli lagi gitu ya. Kemudian tujuan bidang ekonomi di sisi lain juga diharapkan program ini mampu menggiatkan kehidupan ekonomi di level masyarakat, sehingga masyarakat juga ikut terbantu secara ekonomi, baik itu melalui penyediaan pangan lokal gitu ya untuk kebutuhan MBG dan yang lainnya. Lapangan kerja juga bisa diciptakan. Kita tahu bahwa diperlukan banyak sekali dapur dan SPPG dan itu akan menyerap tenaga kerja yang cukup besar. Gitu. Kemudian manfaat gizinya tentu kita sudah tidak ragu lagi bahwa program ini dapat membantu meningkatkan status gizi anak-anak kita. Ya. Gitu. Oke, jadi sempat kita mungkin melihat ya beberapa karakter anak-anak yang berbeda-beda begitu, Prof. Ada yang mungkin gampang makannya gitu ya. Nah ada juga yang mungkin picky eater gitu. Dulu di awal-awal sempat banyak juga yang mendokumentasikan nggak habis makanannya atau nggak suka sayur dan lain sebagainya gitu ya, Prof. Nah ini terkait budaya konsumsi sayur di Indonesia, yang mana kita masih up and downs dan masih struggle untuk menumbuhkan selera makan yang tinggi di anak-anak kita. Sebetulnya ini apa yang terjadi dengan kondisi seperti ini dan bagaimana kita ingin menggali supaya kuliner kita juga tadi sampai di taraf gizi yang seimbang dan ideal begitu kira-kira, Prof, untuk meningkatkan intelektualitas anak-anak bangsa. Ya, jadi mengenai masalah selera anak ya, selera anak itu kan sebenarnya masih bisa dibentuk gitu ya, masih bisa sama-sama kita upayakan supaya anak yang nggak suka sayur jadi suka sayur. Tentu ada banyak trik untuk dan tips ya supaya anak-anak yang tidak mau sayur jadi mau. Salah satu tipsnya adalah misalnya ada pilihan gitu ya, sayurnya mau yang mana gitu. Jadi anak diberi kebebasan untuk menentukan saya ingin sayurnya yang ini, tapi pilihannya itu semuanya sayur sebetulnya gitu ya. Yang kedua, nah ini juga yang penting sekali, itu peran dari role model itu sangat penting kalau buat orang tuanya, berarti begitu ya. Kalau orang tua yang nggak seneng sayur, ya susah dong mengharapkan anaknya jadi seneng sayur juga gitu ya. Artinya harus ada pola asuh yang melibatkan anak dan orang tua, di mana orang tua memberikan contoh ya, jadi role model yang baik bagi anaknya dalam hal pola konsumsi. Saya sering melihat kalau orang tuanya nggak suka makanan sesuatu, anaknya jadi nggak dapat makanan itu, padahal belum tentu, dan memang melatih selera dan preferensi anak itu harus dari awal. Jadi dari usia awal kenalkan anak dengan berbagai jenis rasa, gitu ya, dan berbagai jenis tekstur dan berbagai jenis makanan supaya dia punya pilihan yang lebih banyak nantinya. Orang yang punya pilihan lebih banyak itu akan lebih mudah hidupnya juga. Jadi memang dikasih sajian begitu ya, Prof. Salah satu penyebabnya tadi mungkin ada contoh dari orang tua gitu. Ada nggak sih, Prof, sebetulnya penyebab lain kenapa anak kok susah ya kita men-screening selera anak gitu? Ya gini ya, juga memang diketahui bahwa ada preferensi utama dari anak. Misalnya anak itu seneng yang sweet, yang manis gitu ya. Sementara kebanyakan sayur itu rasanya mungkin ada aftertaste atau agak bitter, agak pahit gitu ya. Sehingga perlu diolah sedemikian rupa supaya rasanya lebih bisa diterima gitu. Meskipun ketika udah dewasa yang pahit-pahit juga enak juga gitu ya, kayak pare atau apa gitu ya. Setelah tahu bahwa hidup itu tidak selamanya manis gitu. Hidup juga bisa sepahit pare gitu ya. Bisa sepahit pare tapi ya, jadi
Artinya keragaman pangan itu memang harus diajarkan dari awal. Iya. Oke, nah sometimes kita kadang yang suka lihat film luar gitu ya Prof, karena memang contoh makan bergizi gratis gitu ya, atau makan siang di sekolah ini kan sebetulnya banyak kita tonton kalau misalnya di drakor gitu ya, atau film-film luar negeri gitu. Nah tapi untuk MBG di Indonesia ini kan terpusat di satu SPPG dengan mungkin mengelola banyak sekolah sampai nilai 3.000 sampai 3.900 penerima manfaat gitu ya. Sebetulnya apa sih tujuan dibuatnya dapur umum yang terpusat dengan standar nasional seperti ini, Prof? Kenapa pengelolanya tidak per sekolah masing-masing gitu? Ya gini, dari sudut pandang standarisasi, semakin terpusat semakin mudah distandarisasi dong. Kalau semakin tersebar, semakin sulit pengawasannya. Artinya semakin banyak yang harus dilakukan untuk pengawasan. Ke depan mungkin akan seperti itu. Tapi itu perlu penguatan infrastruktur dan struktur supaya bisa mengawasi yang lebih banyak gitu, karena source of error-nya istilahnya ya, sumber kekeliruannya bisa jadi lebih banyak lagi kalau makin tersebar. Jadi dengan dipusatkan diharapkan standarisasi baik dari segi SOP maupun penjaminan keamanan pangan jadi lebih mudah dikendalikan gitu. Dibandingkan kalau lebih tersebar lagi, meskipun ke depan mungkin harus dipikirkan dan dipertimbangkan untuk lebih melibatkan sekolah nih, gitu ya. Jadi bagaimana upaya untuk melibatkan stakeholders lain seperti halnya sekolah dan stakeholders internal di pemerintahnya sendiri, baik itu antar kementerian atau lembaga maupun di dalam kementerian atau lembaganya itu sendiri, gitu ya. Itu harus sama nih visinya supaya bisa kerjanya itu jadi sinergis gitu. Dan juga stakeholders luar juga harus bisa dilibatkan. Mungkin nanti dengan semakin tersebarnya SPPG ini sehingga sekolah terlibat dan seterusnya, menurut saya lebih banyak lagi stakeholders yang harus diundang untuk membantu, misalnya perguruan tinggi di lokal tersebut gitu ya, itu harus ikut membantu gitu ya. Dan ini mungkin pelibatan secara institusional dari lembaga-lembaga akademik, dari perguruan tinggi itu menjadi krusial perannya. Kalau misalnya nanti arahnya mau diperbanyak nih SPPG-nya, karena memang 3.000 itu ukuran yang cukup besar ya, mungkin harus dipecah-pecah, memang benar juga, tapi nanti harus dilihat kesiapan infrastruktur dengan cara tadi melibatkan stakeholders lain supaya lebih punya peran. Serapan human resource dan pakarnya juga persis diharapkan lebih banyak lagi ya Prof ya. Iya dong, ini kan kerjaan besar, kerjaan penting ya untuk bangsa ini. Jadi sama-sama lah kita bantu gitu ya supaya program ini jalan dengan benar. Oke. Nah, ini tadi salah satu challenge-nya ketika mungkin satu SPPG menyebarkan mendistribusikan makanan untuk skala yang besar untuk penerima manfaat atau siswa-siswa gitu ya. Nah, ini kan salah satu PR-nya adalah bagaimana cara memastikan agar makanan yang disajikan benar-benar bergizi, benar-benar aman. Dengan case di lapangan kita masih ngelihat ada ribuan anak-anak yang mungkin terindikasi gitu ya keracunan. Nah, sedangkan sebetulnya ada ahli gizi di setiap SPPG itu sendiri. Gimana itu, Prof? Jadi memang harus ada investigasi dan ini saya kira sudah dilakukan ya. Kita tunggu nanti hasil investigasinya. Beberapa SPPG udah ditutup ya, karena ketahuan misalnya melanggar SOP gitu. Nah, SOP ini memang harus diikuti gitu, tidak boleh diabaikan, karena begitu terabaikan kelalaian sedikit saja bisa menyebabkan akibat yang fatal gitu. Terutama kalau kita bicara ECCCP misalnya, critical control point-nya itu terkait dengan waktu dan durasi dan suhu. Jadi waktu dan suhu nih ya, itu penting sekali gitu untuk bisa dipertahankan supaya makanan tetap aman. Nah, kadang-kadang ini jarak antara masak dengan didistribusikan itu sebenarnya seharusnya, saya kira di SOP udah ada. Nah, ini kalau nggak dipatuhi, wah, dengan situasi kesehatan lingkungan di Indonesia yang juga masih harus diperbaiki, ini memudahkan sekali untuk terjadinya kontaminasi gitu. Nah, ini yang harus dijaga betul dengan ketat, memastikan bahwa ini dilaksanakan seluruh SOP dengan ketat. Itu saya kira yang perlu terus-menerus dimonitor
dan perlu ada real time monitoring mengenai hal ini gitu. Jadi saya kira ini juga memang jadi PR ya untuk nanti monitoring dan evaluasinya supaya kasus jangan sampai udah terjadi kasus, harus ada upaya mitigasi. Supaya ini tidak terjadi lagi. Kalau dari kacamatanya Prof. Syafiq sebetulnya wilayah mana yang paling riskan untuk menjadi penyebab gitu ya, makanan itu aman atau tidak terkontaminasi misalnya? Ya dari segi keamanan pangan tentu hal ini terkait dengan pertama akses bahan pangannya. Kalau akses bahan pangannya mudah, maka transportasi terhadap pangan tersebut menjadi lebih pendek gitu ya, mengurangi risiko. Jadi suppliernya berarti Jadi prinsip risiko artinya semakin daerah itu semakin sulit dari segi akses, maka peluang atau risikonya juga jadi makin besar karena dengan demikian waktu yang ditempuh oleh bahan makanan dan makanan itu menjadi lebih panjang gitu. Padahal kan ini penting nih, kalau transportasinya tidak terjamin dari segi suhu dan waktunya melewati waktu yang ditetapkan, maka ini jadi risiko, kemungkinan risikonya lebih besar gitu. Sehingga harus dapat dipastikan. Memang ini kesulitannya untuk wilayah-wilayah yang terluar gitu ya, wilayah-wilayah yang, tetapi kan studi-studi yang atau kasus-kasus yang bermunculan sebenarnya menunjukkan di wilayah yang harusnya akses pangannya baik juga terjadi. Benar, gitu. Berarti bukan cuma faktor itu, artinya ada istilahnya itu beberapa mekanisme kausal. Ya, jadi nggak cuma satu nih penyebabnya. Jadi mungkin penyebabnya banyak. Penyebab keracunan di tempat sini apa, di tempat lain apa gitu ya. Ini mungkin beda semua. Nah ini yang perlu investigasinya itu nanti di follow up supaya ada pendekatan yang lebih sistemik terhadap peluang-peluang terjadinya kontaminasi dari peristiwa yang sudah terjadi belakangan ini. Ini harus kita tekan begitu ya, Prof, supaya meminimalisir resiko. Ya harus zero sebenarnya. Tidak boleh ada keracunan makanan. Tidak boleh terjadi peristiwa kontaminasi. Itu harusnya ditekan, bukan cuma ditekan minimal, tapi ditekan 0 sampai 0. Zero risk gitu ya? Zero. Nah selanjutnya ini dalam pendistribusian MBG ini juga salah satu stakeholder elemen yang dilibatkan adalah TNI. Gitu ya Prof ya. Nah sebetulnya apa alasan TNI dilibatkan dalam proyek MBG ini? Apakah langkah ini juga sesuai dengan aturan atau justru menyalahi prosedur tata kelola pemerintahan untuk sipil? Wah, ini pertanyaan berat sekali. Mungkin saya nggak tahu apakah saya yang seharusnya menjawab, punya kewenangan untuk jawab ini atau enggak. Tapi saya kira tentu sudah ada pertimbangan ya, baik itu dari Kepala BGN maupun dari Pak Presiden mengenai kenapa TNI dilibatkan. Salah satunya saya kira karena prosedurnya itu banyak, jadi memudahkan mungkin ya kalau TNI itu terlibat karena terbiasa dengan prosedur yang ketat dan seragam. Gitu. Jadi keseragaman nih jadi hal yang penting gitu. Kedua juga mungkin karena ada wilayah-wilayah ya yang ini kan persoalannya BGN ini harus punya kantor gitu ya di daerah. Nah ini kan belum, ya BGN ya ini nanti yang harus diperkuat gitu, sehingga kalau ini udah diperkuat, jangkauan BGN itu juga sudah sampai ke bawah gitu ya, dengan mudah, maka seperti halnya kementerian lah, ya kementerian yang punya dinas-dinas, nah ini nanti akan memudahkan sehingga saya kira bisa dikembalikan lagi ke sipil atau nanti perannya diatur supaya sesuai dengan intinya harus sesuai dengan aturan lah gitu ya. Kalau pertimbangan kenapa militer banyak ikut, ya saya kira ada beberapa pertimbangan tadi, meskipun ya ini keputusan ini paling pas ditanyakannya mungkin ke Kepala BGN atau kepada Pak Presiden langsung. Kita akan pertanyakan nanti pada yang berhak menjawab mungkin gitu ya Prof ya. Tapi ini menjadi pertanyaan bersama tentu. Iya. Nah, tapi saya bisa memahami bahwa dengan situasi yang mungkin ini pertimbangan strategis gitu ya. Karena
militer ada di mana-mana sampai bawah, sehingga jadi kelihatannya itu yang jadi pertimbangan, juga terbiasa dalam hal disiplin mengikuti aturan. Nah ini yang saya kira juga harus siapapun yang nanti terlibat dalam penyediaan makan bergizi ini harus harus disiplin mengikuti aturan, jangan malah tidak disiplin. Gitu. Jadi siapapun itu harus tetap mengikuti SOP yang ya? ketat. Ya. Oke, baik Prof. Nah, salah satu yang diajak untuk bekerja sama dalam mensukseskan MBG ini oleh BGN adalah PBNU. Begitu ya Prof. Nah, PBNU untuk mendistribusikan makanan bergizi bagi santri-santri di pesantren. Gitu ya. Nah, tapi dalam case ini tidak lantas BGN mengoptimalkan gitu ya dapur-dapur pesantren yang sudah ada, yang mungkin juga sudah puluhan tahun melayani para santri dan cukup memadai juga. Mengapa harus menggunakan pola kerja baru? Menurut Prof, apa keuntungan dan juga kelemahannya ini sendiri? Ya, sebenarnya bagus ya melibatkan NU gitu sebagai ormas terbesar di dunia ya. Di dunia ya tentu bagus sekali. Mengenai bagaimana dapur-dapur di pesantren ini ya tentu harus di-upgrade sesuai dengan standar yang ditetapkan. Jadi seharusnya sih tidak ada masalah gitu untuk dapat dilibatkan. Yang penting memenuhi standar yang sudah ditetapkan itu. Mungkin di sini persoalannya, kendalanya ketika dapurnya tidak di-upgrade ya jadi sulit memenuhi syarat yang tadi standarisasi itu. Jadi menurut saya sih asal dibicarakan bersama gitu ya dengan pihak pesantren, tentu ini bisa diatasi gitu, yaitu dapur pesantren yang sudah ada ya harus disesuaikan standar-standarnya, dan ini kan juga nanti akan dapat support ya untuk penyediaan fasilitas dan sarana gitu. Ini yang perlu dibicarakan, tapi menurut saya sudah sangat tepat kalau melibatkan pesantren yang jumlahnya juga sangat banyak dan tersebar di seluruh Indonesia. Dan satu lagi keuntungannya pesantren itu kan juga mirip nih dari segi disiplin dan kepatuhan. Ya. Gitu. Itu ada sistem kayak komando kali ya. Gitu. Walaupun komandonya komando spiritual nih ya. Kalau sama kiai kan istilahnya semua mengikuti. Jadi penting sekali melibatkan para ulama yang menjadi panutan dari masyarakat, dan dalam hal ini NU saya kira harus juga proaktif gitu ya untuk melakukan pembinaan termasuk pelatihan dan pendidikan bagi teman-teman di pesantren untuk dapat menjalankan program MBG sesuai dengan standar. Oke, jadi mungkin terkadang juga nggak ada salahnya barangkali belajar dari pola pesantren gitu ya yang juga sudah berhasil memberikan distribusi makanan ratusan bahkan ribuan santri. Iya betul, jadi saya kira menarik sekali bahwa kita juga lagi melakukan penelitian ya mengenai pola-pola pemberian makan santri gitu ya di berbagai pesantren. Jadi ternyata ada beberapa pola gitu. Nah ini mungkin nanti bisa saling belajar nih ya untuk saling melihat bagaimana pola ini bisa diterapkan. Jadi contohnya misalnya pemberian makannya nanti di sekolah atau di asrama gitu ya kan. Ini contoh yang kelihatannya sederhana tapi membawa implikasi yang panjang. Jadi menurut saya nanti perlu dapat pertimbangan-pertimbangan untuk dilakukan modifikasi jika diperlukan, tapi bahwa bisa saling belajar keduanya menurut saya itu sangat penting. Ya, oke, baik Prof. Nah kita lanjutkan tentang anggaran yang begitu besar dialokasikan untuk program MBG ini, kurang lebih sampai 300 triliun. Nah ini bagaimana berkorelasi dengan ekonomi lokal? Apakah ini hanya akan justru menguntungkan pemasok besar dan mengabaikan petani serta UMKM lokal? Bagaimana pandangan Prof terhadap pembangunan ekonomi yang lebih merata ini? Ya seharusnya masyarakat lokal, masyarakat setempat juga ikut mendapatkan keuntungan, terutama karena hasil-hasil pertanian dan peternakannya baik dalam skala mikro maupun skala meso menengah itu bisa diserap oleh MBG ini gitu. Nah hanya saja memang lagi kembali ke yang tadi, semuanya harus ngikutin aturan standarisasi itu.
gitu. Jadi diharapkan bisa saling belajar lah, misalnya petani dan peternaknya juga harus menyesuaikan dengan standar yang diperlukan oleh MBG gitu ya. Kemudian di sisi lain MBG-nya juga diharapkan SPPG ini bisa ngambil produk, dan memang setahu saya diupayakan untuk mengambil produk yang dekat dulu. Jadi ini yang disebut dengan pangan lokal gitu ya. Nah kalau pangan lokal berarti semua orang punya peluang seharusnya untuk bisa berkontribusi ya, baik itu melalui koperasi maupun secara individual atau usaha bersama gitu ya, supaya bisa memasok kebutuhan MBG yang sangat besar dan setiap hari loh kebutuhan ini. Nah ini yang harus sama-sama, yang punya produksi juga harus kualitas produksinya harus baik supaya bisa diserap oleh MBG dengan mudah gitu. Kan ada syarat-syaratnya dan kondisi-kondisinya gitu ya. Tapi seharusnya bisa dong. Gitu. Baik. Prof, ini harapan kita tentu besar ya, selain tadi makanan bergizi yang terdeliver dengan baik, lalu kemudian menghidupkan perekonomian rakyat, yang tentu harus terus kita awasi, karena ini long term, harapan kita ini bisa long term. Betul sekali. Kita berharap bahwa program ini meskipun diawali sebagai satu janji politik ya, bisa dikawal secara saintifik supaya sustain. Karena secara filosofis program ini menunjukkan bahwa negara hadir untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok, yaitu pangan ya bagi masyarakatnya. Jadi menurut saya ini perlu dijaga supaya tetap dapat berjalan gitu ya. Dan di banyak negara juga sudah jelas gitu, kita ini ketinggalan melaksanakan MBG. Gitu. Kita ketinggalan dengan negara-negara lain, ketinggalan kita. Orang lain udah kemana dengan program ini, kita baru mulai. Jadi jangan sampai yang baru mulai ini berhenti gitu. Jangan sampai, karena ini makin ketinggalan lagi kita nanti dari segi pembangunan gizi ya. Jadi ini sudah langkah yang secara filosofis benar gitu. Mungkin secara teknis tentu kita sama-sama tadi ya, dengan niat yang positif kita sama-sama berusaha membangun supaya ini jadi lebih baik. Dan satu yang tidak boleh ditolerir yaitu korban. Tidak boleh ada korban, harus zero itu tadi. Itu harus jadi prinsip setiap SPPG gitu, bahwa tidak boleh ada korban satupun ya. Jadi ketika dihadapkan pada pilihan ini nanti mubazir, tapi pilihannya makanannya sudah kelihatan misalnya tidak layak makan, ya jangan di-deliver dong. Harus punya karakter untuk membangun itu ya, gitu Prof loh. ya. Jadi jangan mikir bahwa ini mubazir, bukan. Justru malah itu akan mencelakakan anak yang penerima dong, jangan ya. Nah ini contoh-contoh bagaimana harus ada nih ya semangat untuk membangun yang lebih baik gitu. Jadi nggak boleh, dan pemahaman mengenai risiko, pemahaman mengenai ini juga harus terus-menerus diperkuat gitu, supaya jangan ngambil risiko deh kalau untuk soal makanan ini. Prof, sebelum akhir ini, sebetulnya kan banyak program bantuan pangan mungkin ya di masa-masa sebelumnya gitu ya, yang memang berhenti pada tahap teknis, lalu tidak mengubah pola pikir masyarakat tentang gizi itu sendiri. Ya itu good point. Nah ini bagaimana ini, Prof? Ya jadi memang tentu harus diimbangi dengan edukasi gizinya. Jadi edukasi gizi untuk peningkatan literasi ya, dan literasi gizi kan sangat penting ya saat ini. Jadi program ini pastinya harus dibarengi dengan edukasi gizi. Edukasi gizinya buat siapa? Bukan cuma buat murid, tapi buat guru dan buat orang tua. Jadi ini ada tiga kelompok. Kita punya hasil pengalaman kita ya dengan edukasi gizi di sekolah. Itu menunjukkan bahwa orang tua harus dilibatin. Harus dilibatkan orang tua juga di samping guru dan anak-anaknya. Jadi pendekatannya nanti lebih sosioekologis gitu ya dalam hal edukasi gizinya. Nah ini yang menurut saya hukumnya itu wajib lah gitu. Ada tambahan edukasi gizi itu. Saya kira ini sudah seharusnya, dan mungkin saya kira pastinya BGN sudah mempertimbangkan atau akan menjalankan ini. Kalaupun belum ya harus segera, karena menurut saya urgent gitu ya. Modul-modul juga saya kira sudah banyak kok yang membantu dalam hal untuk edukasi gizi ini. Karena tanpa literasi maka
program ini jadi kurang berdampak nanti, membantu dalam hal sustainability juga. Kalau literasi gizinya baik, sustainability masyarakatnya jadi terbantu. Misalnya gini ya, kita bisa jamin gizinya dari yang MBG, tapi di luar MBG, Iya. nah, Padahal itu MBG sehari hanya sekali. padahal MBG hanya sehari sekali kan, namanya juga bantuan pemerintah ya, nggak mengganti sepenuhnya. Nah yang sisanya ini kan harus benar. Nah untuk benar itu orang harus tahu gitu, mana yang benar, mana yang enggak gitu ya. Itu pun udah tahu mana yang benar, mana enggak, kadang-kadang nggak bisa dilaksanain kan. Nah apalagi kalau nggak tahu gitu. Jadi gimana mau melaksanakan yang benar. Oleh karena itu edukasi gizi dengan demikian jadi komponen yang wajib menurut saya. Ya. Nah mungkin ini Prof, ini salah satu data yang menunjukkan bahwa kita ini tingkat IQ rata-rata average kita di Indonesia ini terendah se-Asia Tenggara mungkin gitu ya. Bagaimana ini PR yang sangat besar salah satunya. Betul. Memang sih harus disadari bahwa IQ itu adalah potensi. Potensi ini bisa manifest menjadi menjadi tindakan atau menjadi itu perlu hal lain gitu ya. Jadi IQ ini bahan dasar lah. Oke. Gitu. Bahan dasar ini kalau tidak diolah ya nggak jadi apa-apa juga. Nah sekarang bahan dasarnya aja udah rendah gitu. Maka pengolahannya harus benar dong. Supaya yang udah sedikit ini tetap mengkilat juga gitulah. Kalau ibaratnya batu berlian gitu yang belum digosok gitu IQ itu ya. Nah tapi kalau misalnya IQ-nya tinggi, tidak mendapatkan edukasi yang baik, juga nanti manfaatnya juga mungkin nggak, manifestasi kecerdasannya juga mungkin tidak optimal juga gitu. Jadi IQ tinggi betul sebagai sasaran kita gitu ya, supaya IQ-nya makin tinggi, tapi juga bagaimana mengolah IQ ini dengan edukasi yang baik supaya bisa bersinar gitu. Oke. Jadi IQ ini dapat diibaratkan seperti berlian yang belum diasah. Harus terus sering digosok, diasah supaya semakin mahal. Makin kinclong. Iya, semakin kinclong. Oke, baik Prof Syafiq, ini menutup perjumpaan kita di podcast Guyup hari ini gitu ya. Karena Prof Syafiq salah satu pakar gizi yang juga terlibat semenjak mungkin dari awal penyusunan untuk program MBG begitu ya Prof. Kalau dari sudut pandang Prof, untuk mengakhiri podcast kita, apa yang perlu disempurnakan, diperbaiki secara holistik dari program MBG ini sendiri, Prof? Oke, baik. Jadi tentu dari sudut pandang kebijakan ya, analisis kebijakan, saya ingin menyampaikan bahwa sustainability atau keberlanjutan dari program ini sebagai prioritas. Dan oleh karena itu harus dikawal secara saintifik dan akademik. Kebijakannya harus didasarkan atas evidence yang paling kuat. Yang kedua, komitmen ya, dari komitmen yang konsisten. Jadi komitmen aja nggak cukup, tapi harus ada konsistensi terhadap komitmen ini dari seluruh pihak yang terlibat. Oleh karena itu perlu koordinasi dan konsolidasi ya antar stakeholders. Jadi stakeholdersnya itu baik internal stakeholders maupun external stakeholders. Ini yang harus dilakukan stakeholder analisis nih seharusnya. Siapa yang bisa ikut terlibat, perannya apa, fungsinya sampai mana, ini harus dipetakan. Karena kalau enggak nanti ada wilayah yang wilayah kerja yang jadi rebutan tapi ada yang kosong. Nah, ini kan kita harus menghindari. Jadi komitmen yang konsisten, perlu ada persepsi yang sama antar institusi dan antar stakeholders mengenai bagaimana MBG ini bisa dijalankan dengan baik. Nah kemudian yang lain tentu sistem monitoring dan evaluasi yang adekuat ya. Sistem monitoring dan evaluasi yang baik itu artinya komprehensif, menyeluruh, operasional, dan dapat memberikan masukan untuk perbaikan. Ya. Jadi monitoring dan evaluasi itu harus reguler, harus terus-menerus dilakukan, dan data yang masuk itu harus diolah, di follow up supaya ada perbaikan. Dan ini continuous improvement ini harus terus dijaga. Kemudian
aspek lain yang penting itu adalah aspek kelembagaan. Nah, secara kelembagaan tadi ada pertanyaan-pertanyaan terkait kelembagaan ya, governance. Ini sebagai satu lembaga ya yang memegang masalah gizi, tentu dalam hal ini perlu diperkuat kembali jalinan dengan stakeholders lain yang secara substantif berkaitan. Misalnya dengan gizi, dengan kesehatan masyarakat, itu perlu diperkuat nih. Gitu, BGN ini nggak bisa jalan sendiri. Nah, jadi dari segi aspek kelembagaan ini penting menurut saya didirikannya BGN adalah satu terobosan inovatif. Ya, jadi BGN ini terobosan inovatif. Nah, untuk itu perlu diperkuat gitu ya supaya ada kejelasan mengenai peran dan fungsi antar stakeholders yang terlibat. Nanti ini kaitannya nanti kejelasan mengenai kalau peran dan fungsinya jelas juga terkait dengan kejelasan anggarannya. Anggarannya juga harus jelas yang mana untuk mana supaya keterserapannya baik gitu loh. Kalau nggak diserapkan udah diwanti-wanti nih sama Menteri Keuangan nih. kita alihkan. Pokoknya nih dinotis ini ya. Udah dinotis nih kalau nggak. Jadi harus ada kejelasan mengenai anggaran ini dan juga pengaturan antar lembaga tadi. Ya, baik internal maupun melibatkan pihak eksternal. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan untuk menjaga sustainability atau keberlangsungan dari program MBG ini dan juga keberlangsungan dari BGN-nya sendiri. Saya ingin program ini tidak berhenti sebagai satu program untuk pemenuhan janji politik, karena program ini potensinya besar sekali untuk mampu mengangkat gizi masyarakat Indonesia menjadi unggul, dan kita punya cita-cita yang sama yaitu mencapai Indonesia Emas kan di 2045. Oke, baik, terima kasih banyak Prof. Syafiq sudah berbagi hari ini di podcast Guyup. Tentunya teman-teman semuanya, para warga dan masyarakat, ini program yang bagus sekali, tapi ingat bahwa 8.600 siswa yang keracunan ini bukan hanya sekedar angka ataupun grafik. Ini adalah satu hal yang terus perlu kita kawal supaya tadi resikonya menjadi 0. Gitu. Program yang baik apalagi untuk anak, jangan sampai coba-coba ya. Apapun dinamikanya, tetap Guyup Rukun Indonesiaku. Terima kasih saya Wulan, sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.